satu demi satu sesuai dengan waktu yang tersedia. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, Ustadz, saya sejak kecil selalu diajarkan oleh orang tua untuk mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain, dan menikah dengan suami yang juga membolehkan selama saya bertanggung jawab. Saya Saat saya mulai mengenal sunnah dan dengan keterbatasan wanita, saya jadi canggung Ustadz, terutama tentang pergaulan dan safar. Saya biasa bergaul dengan lawan jenis dan bepergian sendiri. Namun alhamdulillah sampai sekarang saya selalu dapat menjaga diri dengan baik dan baru-baru ini mencoba berhijab. Mohon dibantu dijelaskan hikmah pembatasan wanita ini Ustadz, karena maaf jadinya seperti tidak mandiri. Maaf juga Ustadz kalau pertanyaan saya sangat mendasar karena saya dan suami baru mengenal pelajaran agama beberapa bulan ini meskipun kami Islam sejak kecil. Um, Satu lagi Ustadz mungkin yang berkaitan, kalau ini dari yang sudah dewasa, satu lagi pertanyaannya mengenai anaknya. Jadi anak saya sampai lulus SMP dan kakaknya SMA itu selalu sekolah internasional dan kami pernah tinggal di luar negeri beberapa tahun. Bagaimana Ustadz mengenalkan kepada anak remaja kami sebagai muslimah dan batas-batasannya kepada mereka, supaya mereka paham bagaimana wanita dalam Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, alhamdulillah ya, kepada Allah kita bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan. Karena ahibati fillah, man yahdillah fala mudillah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan. Tapi sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Yang disesatkan maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kepada ukhti yang bertanya tadi, yang alhamdulillah dia baru hijrah, dia baru belajar berhijab ya. Jadi wanita, kalau dikatakan dia mandiri, alhamdulillah. Tapi tetap dia tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan seorang suami yang mendampingi dia. Kenapa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri? Walaupun dia mandiri, dia sudah bekerja, dia nggak bisa datang tahu-tahu ngomong sama seorang laki-laki, aku mau kawin sama kau. Nggak bisa. Dia perlu orang lain. Dia perlu adanya wali. Kenapa? Karena perempuan bagaimanapun memiliki keterbatasan sebagai seorang wanita. Dia lebih mengedepankan perasaannya. Sehingga batasan-batasan yang diberikan oleh Islam ini dalam rangka menghargai wanita. Kalau tadi dikatakan perempuan tuh nggak bisa kawin sendiri. Datang ketemu kawannya di kelas, kuliah, atau di tempat kerja, aku suka sama kamu. Tahu-tahu berangkat ke hotel. Apa bedanya dengan ayam ketemu sama ayam betina? Enggak, perempuan nggak kayak gitu. Dia harus ada walinya yang memberikan arahan. Karena banyak laki-laki hidung belang. Banyak serigala-serigala berbulu musang atau berbulu domba. Kalau kita lihat sekarang, kenapa banyak wanita-wanita yang kemudian dijual? Dia bekerja ya, ditawarin bekerja ke sebuah tempat, berangkat sendirian, tahu-tahu dijadikan pelacur dia di sana. Maka perlu ada pendampingan. Kalau bicara safar, kenapa dia perlu ada yang mendampinginya? Ini secara umum ya. Allah memerintahkan kepada para lelaki untuk menjaga istrinya. Bapak menjaga putrinya. Karena perempuan ini indah dan menggoda. Perempuan itu indah dan menggoda. Makanya kenapa yang banyak dijadikan penjaga toko itu perempuan. Di negeri kita. Atau di negeri mana? Perempuan. Kalau laki-laki nggak menarik dia. Perempuan. Maka kemudian dibatasi dia. Nggak boleh safar kecuali ada yang mendampinginya. Agar tidak ada yang menyentuh dia. Agar tidak ada yang menyakitin dia. Jadi tujuan pembatasan itu sebenarnya dalam rangka menghormati wanita. Kenapa pakaian wanita beda dengan pakaian laki-laki? Laki-laki bisa jalan keluar pakai sarung doang, anak pakai sarung doang, nggak pakai baju keluar, aman. Tapi kalau perempuan,
melakukan hal itu, gempar satu Indonesia. Kenapa? Karena berbeda memang perempuan. Makanya perempuan itu lebih diperintahkan sama Allah, waqarna fi buyutikunna. Kalian para wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kalian harus keluar, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Karena perempuan kalau di rumah ya dia akan aman di situ, nggak ada yang gangguin dia. Tapi kalau keluar, kita lihatlah iklan-iklan ya. Iklan-iklan ada perempuan di sana. Sampai perempuan kalau pakai parfum ya udah laki-laki semua pada mengejar dia, umpamanya seperti itu. Itu tabiat wanita, sehingga Allah yang menciptakan wanita membuat aturan-aturan yang poinnya adalah menjaga dan menghormati wanita. Kalau bicara memberikan nafkah, diwajibkan suami wajib memberikan nafkah. Oh, kenapa kok wajib memberikan nafkah? Iya, gimana kok nggak menghormatin istrimu yang dia hamil anak-anak? 9 bulan tuh anak berada di perutnya. Makanya kadang-kala perempuan kalau dia harus bekerja di luar, dia harus capek kemana-mana, dia sulit mau punya anak banyak. Gimana anak kalau punya anak banyak? Anak harus hamil, capek, kemudian membesarkan dia, terus hamil lagi, punya anak lagi, nyusuin, membesarkan lagi. Maka untuk semua perkara ini yang menjamin berputarnya roda kehidupan dengan adanya manusia yang melanjutkan kehidupan selanjutnya, suami diwajibkan memberikan nafkah. Wajib, bukan dianjurkan. Jadi sebenarnya hal itu dalam rangka menghormati dan menghargai wanita sebenarnya. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita nilai-nilai Islam, kepribadian tentang seorang wanita muslimah. Maka yang perlu ditanamkan yang pertama dan paling utama buat anak-anak kita adalah mengenalkan Allah kepada mereka. Menjelaskan dan menerangkan kepada dia kenapa kita diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Apalagi kalau dikatakan tadi pernah tinggal di luar negeri, kemudian sekolahnya sekolah internasional, yang kadang-kala di beberapa sekolah internasional yang tidak ada agama, ya sudah, agama itu memang ya seperti di luar. KTP nggak ada agama gitu. Bebas sudah semuanya. Maka kita perlu mengenalkan kepada anak kita yang pertama adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang tujuan hidup. Kenapa dia dilahirkan. Untuk apa sebenarnya. Tanamkan kepada dia juga tentang adanya hari akhir. Manusia bakal meninggal dunia dan bakal dibangkitkan kembali. Dan bakal ditanya tentang semua yang dia berikan. Kenalkan kepada dia bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Setelah dia kenal sama Allah, baru kenalkan kepada dia aturan-aturan yang Allah bikin. Kadang-kala nih anak begitu taat dengan aturan sekolahnya. Sekolah internasional punya aturan seperti ini, pakaian harus seperti ini, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu taat, disiplin banget. Dikatakan Masya Allah, anak-anak di sekolah yang disiplin banget. Kalau sama aturan manusia disiplin, seharusnya dengan aturan Allah dia lebih disiplin. Maka yang perlu ditanamkan, kenapa kok dia disiplin sih? Oh, karena dia cinta sama sekolahannya. Karena dia berharap untuk menjadi ini dan itu. Maka ajarkan kepada anak kita bahwa Allah akan memberikan balasan yang indah buat orang-orang yang taat dan patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.